Soal berikutnya ya, ini soal berikutnya masih di limit trigonometri. Ini soal SBMPTN tahun 2017. Oke, ini soalnya limit X mendekati 0 untuk sec X ditambah cos X kurangi 2 dibagi X kuadrat sin kuadrat X. Oke, yang menarik di sini adalah di sini ada sec ya. Oke, atau mungkin ada yang mau dicoba dulu ya, videonya bisa di stop. Kemudian dicoba dikerjakan, nanti kalau sudah selesai bisa dilanjut lagi, dicocokkan hasilnya sesuai atau belum. Oke, ada sec di sini ya, sec ini harus kita ubah bentuknya ya. Masih ingat, sec itu adalah kalau sec, sec itu solmatnya cos. Kalau cosec itu solmatnya adalah sin. Nah, dibalik, sin cosec, cosec. Nah, kalau sec itu solmatnya cos, kalau cosec adalah sin. Makanya kalau ada sec X, maka sama dengan seper cos X. Atau kebalikannya, cos X sama dengan seper sec X. Oke, maka langkah yang pertama nanti adalah sec ini kita ubah menjadi bentuknya adalah cos. Mungkin nanti ada hubungannya dengan ini. Oke, kita ubah ya. Ya, bentuknya menjadi seperti ini. 1 dibagi cos X. Sec-nya sudah kita ubah. Nah, sekarang di sini bentuknya pecahan. Di sini tidak, di sini tidak. Nah, kita samakan saja biar sama. Cos X ini kita ubah bentuknya agar menjadi pecahan dan penyebutnya adalah cos X juga. Maka tinggal kita kalikan ya. Yang bawah kita kali cos X, yang atas kita kali cos X. Maka nanti yang atas jadi cos kuadrat X. Begitu juga ini yang negatif 2 ini kita jadikan sebuah pecahan yang penyebutnya adalah cos X. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini tadi yang atas, ini tadi yang ini. Nah, udah kita kasih ini yang bawah, maka yang atas juga kita kasih cos X. Maka kalau cos X kali cos X jadinya cos kuadrat X. Untuk yang ini karena dia tidak ada, maka atas bawah kita kasih. Maka di sini cos X atas ada, bawah juga ada, sehingga ketiganya sudah memiliki penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama kan kita bisa jadikan satu. Ya, ini semuanya kita gabung ya, kemudian kita jadikan satu. Nah, cuman urutannya ini saya ubah karena ini mendekati ke sebuah persamaan kuadrat, maka saya ubah yang ada kuadratnya di paling depan dikurangi dengan ini 2 cos X ditambah dengan 1 dibagi cos X. Nah, berikutnya agar ya ini kan yang atas pecahan ya, yang bawah enggak. Agar cos X-nya ini hilang, maka yang atas sama yang bawah ini, ya pembilang sama penyebut ini, sama-sama kita kalikan cos X. Biar ini nanti hilang. Kalau ini nanti kita kali dengan cos X, ya ini kan kita coret-coret kan hilang. Nah, makanya kalau pembilangnya kita kali cos X, maka yang penyebutnya juga kita kalikan dengan cos X. Maka jadinya akan menjadi seperti ini. Udah hilang ya ini, yang atas hilang, cuman yang bawah ditambah ini. Ya, karena sama-sama kita kalikan cos X. Yang atas sudah hilang ini karena dikalikan. Yang bawah ini. Selanjutnya, nah ini cermati ini bentuk ini. Ini ternyata kalau kita lihat ini bentuknya adalah sebuah persamaan kuadrat dalam bentuk trigonometri. Misalkan kita punya ini ya, A kuadrat kurangi 2A ditambah 1, anggap 2A ya, sorry. Tapi A-nya di situ ditulis dalam bentuk cos X ya, cos kuadrat X kurangi 2 cos X ditambah 1. Ini kalau kita faktorkan, itu kan jadinya A kurangi 1 dengan A kurangi 1 kalau faktorisasi ya. Karena A-nya itu di situ cos X, maka di sini di bawah ini kalau kita faktorkan jadinya adalah cos X kurangi 1 kali cos X kurangi 1. Kalau ini contoh tadi kan A kurangi 1, A kurangi 1, ini cos X. Oke, bisa diikuti ya? Oh, bisa. Alhamdulillah. Nah, setelah sampai di sini, nah, bentuk cos X kurangi 1 ini juga harus kita ubah. Kita manfaatkan rumus balik lagi ke rumus sudut ganda. Oke, kembali lagi ke sudut ganda. Ya, yang sering kita pakai itu yang cos dengan sin. Ya, kita punya salah satu rumusnya kan ini ya. Cos 2X itu adalah 1 kurangi 2 sin kuadrat, sorry ini sin ya, sin kuadrat X ya. Jangan lupa kalau di sini nanti dirubah cos 4X, maka tinggal dia ganti apanya, yang diganti adalah yang depan X nya. Ini sin kuadrat
2x, jadi separuhnya. Kalau di sini itu cosnya adalah 10x, maka 1 kurangi 2 sin kuadrat 5x. Nah, kalau di sini itu cos x, maka 1 kurangi 2 sin kuadrat setengah x. Nah, setengah karena di sini 1. Maka kalau di sini cos x kurangi 1, maka satunya kita pindah kiri. Cos x kurangi 1 sama dengan negatif 2 sin kuadrat setengah x. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk mengganti. Jadinya seperti ini. Ya, bisa diikuti ya. Ini negatif 2 sin kuadrat setengah x dari sini tadi. Ini ada 2, oke, saya tulis semua ya. Ini ada 2. Setelah sampai sini sebenarnya sudah kita bisa sederhanakan, yang bisa disederhanakan ya. Jangan takut di sini masih ada cos. Ya, kalau nanti ternyata kok 0/0 maka harus kita sederhanakan lagi. Coba kita cari ini. Ya, ini cara cepatnya itu gini kalau sudah bentuknya seperti ini. Ya. Yang pertama ini nanti kita tulis 2. Nah, kemudian setengah. Nulisnya 2 kali karena apa? Ada kuadrat di sini. Nah, kan setengah kali setengah. Oke, ditulis lagi 2. Ya. Kemudian setengahnya 2 kali karena di sini ada kuadrat. Jelas ya? Kemudian karena ini x kuadrat depannya 1, maka nanti nulis 1 2 kali. Di sini juga 1 berarti 1 2 kali. Coba kalau bingung ini hasilnya ya. Ini, nah ini 2, saya tulis ini kan 2, setengahnya nulis 2 kali. Oke, ini 2 lagi, negatif 2, ini juga setengahnya 2 kali. Nah yang bawah ini kan kuadrat, ini depannya kan 1. Nah, ini 1 berarti 1 kali 1, ini juga 1. Karena ada kuadrat berarti 1 kali 1, karena bentuknya sudah sin. Oke ya, jadi satunya 4 kali 1, 1, 1, 1. Nah yang tidak bisa ini cos x ini tetap kita masukkan, cos x tidak masalah. Coba yang atas kita kalikan, min negatif 2 kali setengah itu adalah negatif 1/4 ya. Karena ini negatifnya ada 2. Yang bawah ini 1 masih tetap ada ini. Oke. Nah, coba kita masukkan nilai x ini, cos x, karena x-nya tadi mendekati 0. Cos 0, berapa sih nilai cos 0? 1, maka sama dengan 1/4 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 1/4. Oke. Nah, udah benar tadi ya yang sudah mengerjakan, mudah-mudahan sudah bisa. Kalau masih belum, coba diulang-ulang dari depan. Jadi jawabannya apa ini? Yang D. Oke, terima kasih.